Di video kali ini saya akan membahas tentang sukses ternak ayam kampung. Buat sampean para pemula, simak video ini sampai akhir bosku, supaya sampean nggak salah jalan. Oke bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini, SEO Bakal Peternak, dan di video kali ini saya akan membahas tentang sukses ternak ayam kampung tanpa masalah. Artinya dari judulnya aja sampean sudah tahu kalau kita sukses ternak ayam kampung itu sebenarnya banyak masalahnya bos. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu buat sampean yang sudah klik like dan share di video-video Bakal Peternak. Kenapa? Karena untuk di bulan-bulan Mei kemarin, alhamdulillah jumlah like bertambah dan jumlah sampean-sampean yang nge-share juga bertambah, bahkan sampai 2 kali lipat. Nah ini yang saya perlu apresiasi buat sampean. Jadi tidak hanya mendapatkan bukan sekedar mendapatkan ilmu saja, tetapi juga mau membagikannya kepada orang lain. Oke, baiklah bosku. Sebelum saya memulai, saya mau kembali mengupdate jumlah populasi di kandang Bakal Peternak yang alhamdulillahnya kemarin untuk anak ayam kita jumlah 76. Nah ini kita kedatangan tamu baru untuk proses yang penetasan yang ke-6, itu jumlahnya 15 ekor. Dan yang 15 ekor ini sebenarnya saya mau persiapkan untuk bakal indukan ke depan, karena saya sudah filter jumlah, maksudnya telur yang saya tetaskan itu berasal dari indukan-indukan yang terbaik. Mengingat ada beberapa indukan saya itu sudah mau masuk masa akhir. Jadi kalau sudah mau masuk masa akhir itu sebaiknya kita sudah harus mempersiapkan bos, mempersiapkan kelangsungan. Jadi jangan sampai kita hanya bergantung sama indukan yang sudah tua. Ini yang akan membuat akhirnya ke depan peternakan kita itu sulit untuk berkembang lebih pesat. Oke, baiklah bosku, sesuai dengan judul tema di awal video tadi, saya ingin menyampaikan cara sukses untuk memulai ternak ayam kampung supaya tidak banyak mengalami kendala atau masalah. Karena dari beberapa komen, ya bukan hanya beberapa ya, banyak sekali komen di video-video Bakal Peternak yang saya pantau. Kemudian ada beberapa yang entah dapat nomor HP saya dari mana, itu japri ke saya. Ternyata mereka ini mau nyoba untuk beternak ayam kampung, dan alhamdulillahnya ini terinspirasi dari video-video Bakal Peternak. Ya ini yang paling saya sangat syukuri, bahwa video-video Bakal Peternak ini benar-benar bisa memberikan inspirasi dan memotivasi sampean-sampean yang semula tidak terpikir sama sekali untuk ternak ayam kampung, akhirnya mau beternak ayam kampung. Jadi sebenarnya kalau kita ternak ayam kampung itu bos, mudah saja. Bahkan saya bisa berikan garansi dalam 1 tahun itu perkembangan peternakan populasi itu bisa mencapai hingga ratusan ekor. Ya kalau sampean punya fasilitas lengkap di kandang pada saat persiapan awal, saya berani pastikan bahwa dalam 1 tahun itu paling sedikit sampean bisa punya populasi 500 ekor. Cuman permasalahannya itu nggak hanya sekedar mudahnya saja bos. Kalau saya katakan memang benar kita bisa punya ratusan ekor dalam waktu kurang lebih dalam 1 tahun. Ini seperti ini contoh, Bakal Peternak punya anak ayam ya dalam 2 bulan ya. Saya awal April memulai serius dengan modal 6 indukan saja, saya sudah punya anak ayam itu
91 ekor. 91 ekor yang mana aja? Nah ini, jadi saya memulainya kan dari 6 indukan. Ini bos, nih, ini dalam 2 bulan ini hasilnya. Tapi melalui penetasan. Nih. Tuh, ini juga kalau lihat kamera. Nah. Ini kemudian yang generasi pertama awal-awal dulu itu ada 7 menetas bos. Sekarang usianya 2 bulan. Ini juga yang banyak kemarin, kok 2 bulan segitu besar. Ya besar karena indukannya besar. Ini 2 bulan nih bos, persis 2 bulan ini. Gimana gak besar kalau indukannya seperti ini? Wah itu indukannya besar-besar bos, bapaknya juga besar-besar ya, jadi wajar kalau anaknya besar-besar. Nah dari sini aja sudah hampir 40 ekor nih, 2 tempat ini tambah 7 tadi, kemudian lagi di sini ya, yang masih di masa breeding di sana ada 18. Jadi karena ayam kampung itu sebenarnya mudah. Kita bahkan bisa menghasilkan ratusan ekor, hanya saja tidak cukup dengan mudahnya bos. Ternyata di balik kata mudah ini banyak problem dan permasalahan. Nah supaya sampean jangan sampai salah jalan, maka di video kali ini saya akan mengupas satu demi satu apa saja yang perlu sampean lakukan supaya jangan sampai sampean itu keliru. Jangan sampai sampean salah dalam beternak, terutama buat pemula. Oke, baik bosku. Poin yang pertama adalah persiapan. Jadi persiapan awal ini ada beberapa poin lagi yang kita pisah-pisah supaya sampean mudah mengertinya ya, mudah pahamnya. Yang pertama, persiapan yang perlu sampean lakukan adalah pemilihan bibit. Nah, seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, itu ada 2 cara. Cara yang pertama, sampean beli yang per bok-bok. Nah, kalau sampean mau memulai beli yang bok-bok, tapi saran saya belinya cuma sekali aja, jangan beli berulang. Karena sampean kedepannya itu lakukan regulasi, sampean membuat indukan sehingga indukan nanti bisa menghasilkan telur dan telur bisa sampean tetaskan. Jangan beli per bok, panen setelah masuk masa panen dijual, jangan. Jadi pilih beberapa, tidak semua, pilih sebagian yang bisa sampean jadikan indukan. Ini yang akan membuat keberlangsungan dari peternakan sampean itu akan terus berjalan. Oke bosku, kemudian cara yang kedua, sampean bisa membelinya di peternakan-peternakan lokal atau mungkin beli dengan teman yang nyata jelas histori atau garis keturunan dari indukan ini. Boleh beli ayam-ayam mungkin betinanya sampean beli 4 ya kan, tapi jelas alurnya, jelas galurnya, ini dari ras mana. Mungkin induknya betinanya KUB, bapaknya BK. Nah itu anakannya bisa sampean beli, nggak masalah bosku ya. Atau mungkin yang ternak KUB 2, bapaknya KUB 2, emaknya KUB 2, anaknya itu bisa sampean beli ya. Kalau umpamanya anakannya sudah berusia 5 bulan 4 bulan itu bisa sampean beli, tapi belinya nggak usah banyak, cukup beli 4 betina dan 1 pejantan. Nah ini jelas bos, jadi pemilihan bibit yang jelas ini penting di awal. Supaya apa? Contoh sampean ternaknya pemilihan bibitnya sembarangan, ternyata dapatnya ayam Jawa yang posturnya ayam kampung asli ya, ayam kampung asli, dapatnya yang posturnya kecil, yang ujung-ujung sampean baru ngehnya ketika ternaknya udah banyak, kok ini kecil-kecil, nggak seperti di video bakal peternak ayamnya besar-besar. Akhirnya sampean berpikir, wah ini sudah salah. Akhirnya sampean sudah buang waktu sekian lama, buang tenaga sekian lama, tapi hasilnya kurang maksimal.
Ya, jadi ini di awal persiapan bibit ini penting. Pilihlah indukan yang berkualitas atau pilihlah bibit yang dari sumber yang jelas. Oke, bosku. Kemudian yang kedua, kandang. Sampean pahami dulu lokasi atau lahan di sekitar tempat tinggal sampean, di mana kira-kira kandang ini mau sampean dirikan. Ingat bos, jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi ya, terlalu tinggi dulu. Karena apa? Karena terutama buat sampean yang tinggal di daerah padat pemukiman ya, ini bahaya. Karena ketika sampean di awal ini kurang begitu memahami tentang manajemen kotoran, maka yang terjadi kandang sampean akan menghasilkan bau yang mengganggu tetangga, terutama lalat. Nah sebenarnya bos, di kandang saya juga ada lalatnya, tapi masih dalam jumlah yang bisa dikendalikan, artinya tidak banyak lah. Oke, ini penting. Terus kemudian desain kandang. Saran saya, sampean kalau mau kedepannya mau mengembangkan peternakan seperti di bakal peternak, maka buatlah kandang koloni seperti ini. Kandang koloni ukuran 1,5 meter kali 2 itu untuk dihuni satu pejantan dengan 4-5 betina nih. Nah seperti ini. Saya punya 3, 1, 2, kemudian di sana tuh. Nah itu dihuni oleh satu jantan 4 betina, itu yang di ujung. Kalau yang ini kandang karantina. Biasanya saya karantina itu babon-babon yang sudah habis masa bertelur, kemudian mau ngeram, itu saya karantina dulu di sini sambil dilakukan treatment supaya nanti pada saat mau bertelur lagi baru nanti disatukan lagi dengan pejantan yang di sana. Walaupun sebenarnya di sini disatukan juga sama pejantan karena minim sekali tempatnya bos. Jadi nggak apa-apa disatukan dulu, tuh yang di tengah juga itu disatukan. Oke, seharusnya ini sebenarnya ini kandang untuk pembesaran, tapi nggak apa-apa karena kita minim tempat ya, nggak apa-apa lah. Kemudian desain kandang juga ini yang perlu saya ingatkan untuk meminimalisir penyakit. Biasanya ini diakibatkan oleh senot, terutama di musim-musim penghujan, terutama di daerah-daerah dingin dan daerah yang curah hujannya cukup tinggi. Saran saya buat kandang itu yang desainnya seperti ini, panggung. Ini panggung. Jadi perlu saya pertegas juga bahwa walaupun ini panggung bos dan ini basah lembek nih ya, ini lembek nih bos. Satu, air tidak mengendap nih, jadi begitu ada air dia ke sana ya. Terus kedua, dia tidak bau, mudah kering. Kenapa? Karena ini selalu saya rawat dengan probiotik. Jadi seminggu sekali saya biasanya siram air probiotik, dan di sini saya menggunakan E4 atau Nitrobacter TJ. Ini nggak berbau nih bos, jadi tidak secara otomatis nih tidak mengganggu tetangga. Ini nggak bau nih, padahal di sini boleh dikata ini ada berapa ekor populasi di sini, tapi aman. Jadi buatlah kandang panggung. Kenapa kandang panggung ini? Salah satunya juga supaya amonia itu tidak mengganggu ayam. Kalau amonia naik, secara otomatis senot itu sudah pasti sudah. Kemudian perlengkapan yang terakhir, persiapan di awal adalah wadah, pakan, dan minum. Kenapa saya sebutkan? Karena ini juga butuh modal ya. Saya di sini kalau untuk yang ini saya menggunakan pipa-pipa 3 in yang dipotong-potong kemudian diberikan sumbat di ujungnya, baik untuk makan, minum itu saya buat sendiri. Untuk di beberapa kandang saya menggunakan yang seperti ini. Nah, ini joinan berdua ya, kemudian di sana. Ya, ini penting bos. Kemudian untuk wadah pakannya sendiri saya ini menggunakan pipa yang dipotong. Tuh di sana saya buat sendiri. Ini wajib sampean siapkan di awal ketika sampean mulai ternak, mau berencana ternak. Jadi apa tadi? Poin pertama persiapan. Yang pertama bibit atau sumber dari peternakan sampean, entah itu dari indukan startnya atau mulai dari bibit yang sampean beli kotakan. Kemudian yang kedua desain kandang, model kandang. Kemudian yang ketiga adalah perlengkapan. Pelengkap ini wajib
Jangan sudah beli ayam ternyata nggak ada tempat pakan minumnya, kacau tuh bos. Poin kedua, ini yang paling krusial dan ini yang paling penting, manajemen pakan. Banyak peternak ketika ayamnya masih sedikit, masih anteng dia bos, masih aman ya kan. Tapi banyak peternak ketika ayamnya sudah ratusan, ketika ayamnya sudah berkembang biak dengan cepat, mulai kewalahan. Wah, ini sampai beruntung ketika ketemu video-video bakal peternak. Kenapa? Karena di video bakal peternak saya sudah menyajikan pakan-pakan alternatif dan bagaimana cara mengolah agar pakan alternatif ini bisa menjadi berkualitas dan layak diberikan ke ayam. Ini sudah saya jabarkan di banyak video bakal peternak. Kalau nggak salah sudah 400-an video bakal peternak. Tapi untuk lebih jelasnya sampai bisa klik playlist pakan ayam. Di situ saya khusus membahas pakan ayam aja itu, pakan ayam alternatif mulai dari nasi sisa, kemudian fermentasi ampas tahu, fermentasi dedak, pakan khusus indukan, pakan khusus pembesaran, pakan DOC, bagaimana untuk mengejar bobot. Itu sudah saya ungkap secara lengkap di beberapa video terkhusus di playlist pakan ayam. Jadi sampean sangat beruntung sekali ketemu video bakal peternak nih bos, karena kita membahasnya betul-betul detail dari start awal sampai finish. Selanjutnya poin yang ketiga, ini yang tidak kalah penting ini bos. Manajemen perawatan, kesehatan dan pencegahan penyakit ayam. Seperti yang kita tahu bos, banyak sekali penyakit-penyakit ayam ya yang kita ketahui. Kumboro, berak kapur, berak hijau, senot. Nah, itu diantaranya aja itu. Flu burung ya. Bagaimana agar supaya penyakit yang dilatar belakangi oleh virus ini, bakteri, itu bisa kita cegah di kandang kita supaya jangan terjadi. Karena sekali terjadi bos, sampai akan kewalahan mengatasi ayam sakit. Nah, bagaimana supaya itu bisa dicegah dan tidak terjadi di kandang kita, terutama virus nih ya, karena virus ini akan mengakibatkan kematian secara masif dan massal bos. Ada dua cara, dua metode dalam pencegahan terkait dengan pencegahan penyakit ini. Yang pertama menggunakan metode vaksinasi. Di banyak komentar di video-video bakal peternak itu banyak yang menanyakan, Bang, ayamnya divaksin nggak? Bang, umur berapa ayam divaksin? Bang, vaksin apa yang dipakai? Sebenarnya dengan jujur bos, saya itu bingung mau jawab apa. Kenapa? Karena saya itu nggak vaksin ayamnya, dan saya nggak ngerti. Kalau sampean mau tanya vaksin, tanyalah kepada senior peternakan yang menggunakan metode vaksin dan memang di situ bidangnya. Contoh, sampean pergi ke dinas peternakan, sampean boleh tanyakan, Pak, untuk ternak ayam kampung idealnya itu menggunakan vaksin apa? Karena memang sudah keilmuannya sudah ke sana bos. Nah, kemudian ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan herbal, jamu-jamuan. Dan ini yang saya lakukan. Kenapa? Karena saya lebih percaya dan yakin bahwa herbal ini pertama biayanya lebih murah, kemudian lebih efisien dari segi ukuran saya ya. Dari segi ukuran saya tidak menggunakan takaran dan ukuran orang lain, saya menggunakan versi saya. Nah, kalau menurut saya versi jamu-jamuan ini yang lebih efisien dari waktu, modal, biayanya, dan penerapannya ke ayam-ayam ini jauh lebih mudah menurut saya, menurut bakal peternak. Dan dengan menggunakan herbal ini terbukti ayam-ayam saya sehat ya kan, tidak ada yang sakit-sakit
semuanya normal, bahkan boleh dikata di atas normal malah ya. Nah, bahkan di segala umur, karena saya menggunakan metode jamu-jamuan dan itu rutin, minimal itu dalam 1 bulan 2-3 kali, atau kalau mau secara masif dicampurkan setiap kali memberikan pakan. Oke, baiklah bosku. Poin yang keempat, manajemen lingkungan kandang. Yang pertama, yang paling sering saya perhatikan di beberapa kandang sahabat bakal peternak itu adalah kondisi kandangnya yang basah dan becek. Bosku, jadi ini manajemen lingkungannya, kemudian pastikan kandang itu bersih. Pastikan kandang kita itu bersih. Ini contoh, bos. Tuh. Ini kering. Kemudian di sana. Nah, ini saya nanam-nanam gini dari hasil pupuk kan tai ayam. Terus di dalam di sana itu bersih, saya sudah tunjukkan tadi. Jadi pastikan benar-benar bahwa kandang kita itu bersih. Dan saya selalu modal gini, bos. Sampai kalau ternak ayam nggak punya ini, berarti kandang sampai nggak pernah bersih berarti. Terus rutin setelah disapu ya, itu dibakarin. Kalau mau ayamnya sehat, bos, karena yaitu tadi manajemen lingkungan itu penting. Kemudian untuk yang terakhir, tambahan yang terakhir dari saya, yang pertama, mulailah dari skala yang kecil dulu, jangan kemaruk. Walaupun seperti saya ungkapkan di awal tadi bahwa ternak ayam kampung itu mudah, dalam setahun kita bisa punya populasi bahkan sampai 500 ekor, itu memang masuk akal. Tapi jangan juga sampean kemaruk. Tahu kemaruk nggak, bos? Apa itu kemaruk? Serakah, langsung mau banyak. Jadi mulailah tahap belajar itu 50 sampai 100 ekor dulu. Jangan langsung dengan nafsu punya ratusan bahkan ribuan ekor, sementara sampean punya ilmunya belum, punya pengalamannya belum seberapa. Ini bahaya. Jadi perbanyak dulu belajarnya, perbanyak dulu ilmunya, perbanyak dulu pengalamannya. Kemudian lagi yang tambahan saya, gabunglah di komunitas-komunitas peternakan khusus ternak ayam kampung skala rumahan. Jadi jangan salah kamar. Kenapa saya bilang jangan salah kamar? Sampean ternaknya ayam kampung, tapi gabungnya di komunitas, di grup ayam petelur, nggak masuk Pak Eko. Kemudian sampean gabungnya di grup khusus broiler, nggak masuk. Jadi bergabunglah di komunitas yang tepat, bergabunglah di komunitas yang benar-benar bisa mendukung dan membantu sampean. Nah, kemarin ada yang nanya, Bang, masuk di grup WhatsApp bakal peternak ini berbayar nggak? Masya Allah, lillahi ta'ala, saya ikhlas, bosku. WhatsApp gratisan, video bakal peternak yang saya rilis juga gratisan. Kalau kebetulan sampean buka deskripsi video, kemudian di situ ada 10 link WhatsApp grup bakal peternak dari 1 sampai 10. Sampean pilih mau gabung di grup yang mana, mau gabung semua juga boleh, gratis. Buat apa saya mungut biaya? Orang sampean juga di sini mau belajar. Tujuan saya di sini, bos, supaya komunitas bakal peternak ini, komunitas peternak skala rumahan mandiri khusus ternak ayam kampung ini, kita bisa sama-sama menuai penghasilan dengan cara yang sama, dengan kiblat yang sama, supaya tidak ada lagi yang namanya peternak ayam kampung itu gagal total. Tidak ada lagi peternak ayam kampung skala rumahan itu yang melakukan kesalahan. Itu alasannya, bos. Alasan saya itu membuat komunitas bakal peternak itu. Sebagai penutup, buat sampean yang baru memulailah dengan sabar, memulailah dengan disiplin, jangan kemaruk, jangan terlalu karena melihat dari teman-teman, oh mereka enak ya, sudah punya ayam banyak,
mereka enak ya, sudah punya mereka bisa seperti itu bos. Tentunya mereka punya proses, dan prosesnya nggak pendek, prosesnya juga panjang, prosesnya juga susah. Jadi saran saya, lakukan proses yang sama, pelan-pelan tapi pasti. Sampean nggak usah kemaru, bahkan kalau perlu sampean mulai dari apa yang sampean punya dan apa yang sampean bisa dulu, nggak usah maksain diri. Oke bosku, semoga saya doakan melalui video ini buat sampean yang nonton video ini, sampean juga bisa sukses, bisa jadi orang kaya dan kayanya dari hasil ternak ayam kampung. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.